Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan rezeki yang berkah barokah dan melimpah, dan memberikan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar Radio Saka dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka kita untuk kajian tentang ilmu tajwid. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang idgham kamil. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum idgham, ya. Sudah banyak sepertinya beberapa hukum-hukum idgham. Di antaranya adalah idgham bil ghunah, idgham bila ghunah, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Itu yang kemarin insyaallah sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sama, yaitu dalam kajian ilmu tajwid. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum idgham, namanya idgham kamil. Apakah idgham kamil itu? Idgham artinya memasukkan. Idgham artinya memasukkan, kamil artinya itu adalah sempurna. Jadi idgham kamil artinya memasukkan suatu huruf, satu huruf ke huruf yang di depannya atau ke huruf yang lainnya dengan sempurna, gitu kan? Jadi idgham kamil itu memasukkan huruf satu ke huruf yang lain itu dengan sempurna. Itu namanya idgham kamil. Yang disebut dengan sempurna adalah makhraj dan sifatnya itu yang pertama itu tidak terlihat. Makhraj dan sifat ayat yang pertama itu tidak lihat atau tidak bunyi. Karena apa? Karena langsung masuk ke huruf yang kedua. Nah, jadi huruf yang makhraj dan sifatnya huruf yang pertama itu tidak terlihat atau tidak kedengaran, tidak bunyi yang hakikinya. Karena sudah terlebur, sudah masuk ke huruf yang kedua. Artinya itu disempurnakan. Ya, karena ada yang tidak sempurna juga. Kalau kamil itu kan sempurna betul ya. Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Nah, apa ciri-cirinya idgham kamil itu? Ciri-cirinya itu bahwa huruf yang kedua itu ada langsung istilahnya bertasjid. Cara membacanya itu bertasjid langsung ya. Ditekan ya. Tapi ada yang didengungkan juga. Nanti sesuai dengan kita menghadapi huruf apa, gitu kan? Jadi menyesuaikan dengan kondisi huruf yang kedua itu ciri-cirinya adalah huruf yang bertasjid di huruf yang kedua. Jadi langsung masuk bacaannya. Gitu. Nah, jadi yang satu dilewat aja gitu. Langsung masuk kedua itu ya. Dan banyaknya huruf idgham itu jadi yang tadi beberapa jumlah dari hukum bacaan idgham itu, lalu apa saja yang termasuk ke bagian huruf hukum bacaan idgham kamil tersebut ya. Yang termasuk ke lokasi atau kelompok idgham kamil itu yang dibaca sempurna itu adalah yang pertama adalah idgham bigunah ya. Idgham bigunah, tapi idgham bigunah itu ada dua huruf yang masuk ke hukum idgham kamil itu, artinya yang dibacanya sempurna. Di antaranya hurufnya adalah nun dan mim. Huruf nun dan mim. Kan huruf idgham itu ada berapa kemarin?
Ada 4 ya. Ada 4 ya. Yan, mu, ya, nun, mim, wawu. Tapi yang masuk ke dalam kelompok idgham kamil yang dibaca dengan sempurna itu adalah 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ya. Misalkan contohnya apa? Contohnya umpamanya nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nun sukun bertemu huruf dengan nun. Min nikmati. Ya, itu memang jelas ya itu ya. Min nikmati itu pun termasuk idgham mutamasilen. Ya. Nanti di sana nanti akan ketemu lagi dengan idgham mutamasilen. Tapi kebetulan karena nun mati bertemu dengan nun, itu yang termasuk. Jadi nun itu udah jelas ya, udah jelas. Min nikmati. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ya. Lalu yang kedua, lan nasbiro. Lan nasbiro. Itu masih nun ya, masih nun. Nah, itu idgham biguna dan termasuk juga idgham mutamasilen. Jadi ada kesamaan loh, ada kesamaan. Yang jelas sama-sama didengungkan ya. Panjangnya sampai 2-3 harokat. Lalu yang kedua huruf mim, contohnya wa mam ma'ahu. Wa mam ma'ahu, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya langsung ke huruf mim, m ya, itu sempurna. Jadi bukan waman ma'ahu, aslinya kan gitu ya. Waman ma'ahu itu kalimat aslinya, tulisannya. Tapi cara membacanya, karena nun pertama dilebur menjadi untuk bacaan ke huruf yang kedua. Jadi waman ma'ahu, kan gitu ya. Jadi dilembur, sempurna itu namanya. Nah, terus yang kedua, bi kalimatim. Nah, bi kalimatim minhu. Nah, itu tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi tidak cara membacanya bukan bi kalimatin ya, minhu, bi kalimatin minhu. Itu contoh bacaan yang salah. Yang benar adalah bi kalimatim minhu. Nah, timnya langsung ke huruf mim, tidak min. Nah, itu jelas salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masuk ke kelompok bacaan idgham kamil ya, itu adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah hurufnya ada berapa? Mungkin masih ingat? Ada dua? Ada dua. Apa aja? Yang pertama huruf lam, yang kedua adalah huruf ro ya. Huruf lam dan huruf ro. Misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Hudal ya ta? Hudal lil muttaqin. Aslinya hudan lil muttaqin. Jadi langsung ke huruf lam. Jadi bukan hudan lil muttaqin itu ya. Jadi langsung dileburkan ke huruf yang kedua, dan cirinya di situ pasti ada huruf apa, tajdid ya. Tajdid itu ya tadi ya, yang itu kan menekankan. Hudal lil muttaqin gitu ya, sempurna. Hudalnya yang sempurna maksudnya. Jangan hudan lil muttaqin, salah itu kan. Lalu yang kedua bertemu dengan huruf ro ya. Ghafurun rahim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Tulisannya kalimatnya ghafurun rahim, tapi cara membacanya disempurnakan. Jadi ghafurur rahim, ghafurur rahim. Nah, seperti itu ya. Jadi rohnya bukan ghafurun rahim. Itu salah ya. Coba juga mir rabbikum. Mir rabbikum, kalimatnya tulisannya min rabbikum. Jadi langsung dilebur, dimasukkan ke huruf ro yang terakhir, dan jelas itu juga huruf bertasjid gitu kan. Ciri-cirinya tadi itu ya. Jadi cara membacanya mir rabbikum, jangan
min rabbikum, itu salah. Itu adalah diantaranya idgham bila guna. Yang selanjutnya adalah masuk ke dalam idgham mutamasilen, ya. Nah, itu adalah idgham mutamasilen apabila huruf yang pertama dengan huruf yang kedua itu sama. Seperti tadi ya. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Min ni'mati. Ini adalah itu termasuk idgham biguna dan termasuk idgham mutamasilen. Karena apa? Karena huruf yang pertama dan huruf yang kedua itu sama. Ya. Itu sama. Ya, harus itu dileburkan atau disempurnakan. Misalkan ini tidak dengung, kalau tadi yang dengung. Tadi kan saya sampaikan ya. Ada yang bacaan sempurna dengan dengung, guna, ada yang sempurna tapi tidak dengung. Ya, misalkan contoh seperti ini. Misalkan tak bertemu dengan huruf tak. Dua-duanya hurufnya kan sama. Itu yang namanya idgham mutamasilen. Ya, atau idgham idgham mimi. Bukan mimi susu. Ya. Jadi bertemunya dua huruf yang sama, ya ini jelasnya adalah idgham mutamasilan atau idgham mimi. Misalkan fama rabihat tijaratuhum, ya kita fama rabihat tijaratuhum, ya kan? Nah, itu kan. Jadi tak bertemu dengan huruf tak. Tapi cara membaca fama rabihat tijaratuhum itu tidak didengungkan. Cukup ditekan saja. Tekan. Fama rabihat tijaratuhum. Gitu kan ya. Fama rabihat tijaratuhum. Jangan fama rabihat ada jedahnya. Artinya ditekan dan didengungkan. Itu contoh bacaan yang salah ya. Misalkan yang kedua masih idgham mutamasilen. Huruf dal bertemu dengan huruf dal, ya. Misalkan faqad dakhalu, waqad dakhalu. Nah, ini dua-duanya huruf qalqalah loh. Ya. Huruf qalqalah. Kalau tak tadi kan bukan huruf qalqalah. Waqad dakhalu. Ya. Jadi dal yang pertama yang aslinya adalah huruf qalqalah, huruf qalqalahnya tidak kelihatan atau hilang. Tadi sebut saya tidak kelihatan ya. Yang pertama, karena dimasukkan ke huruf yang kedua. Artinya tidak kelihatan, juga tidak dibunyikan pada aslinya, pada dasarnya bahwa itu adalah huruf qalqalah. Wa qad dakhalu. Jangan membaca wa qad dakhalu. Nah, itu jelas salah ya. Qalqalahnya dibunyikan. Wa qad dakhalu. Yang itu salah. Maksud saya yang benar adalah waqad dakhalu, waqad dakhalu. Nah, ini cara makharijul huruf mengungkapkan atau melafalkan huruf qaf juga harus hati-hati. Waqad bukan waqad. Waqad dengan waqad gitu ya. Memang sulit juga sih. Kita harus istilahnya berlatih untuk mengeluarkan makharijul huruf ya, huruf-huruf hijaiyah. Jadi gitu ya. Waqad dakhalu, bukan waqad dakhalu. Salah ya. Itu ada contoh idgham mutamasilen ya. Lalu yang keempat adalah idgham mutajanisan. Itu adalah huruf hukum bacaan idgham yang masuk ke kelompok idgham kamil ya, idgham kamil ya. Bacaan yang sempurna. Yang keempat adalah idgham mutajanisain ya. Ini adalah huruf dal bertemu dengan huruf ta. Dua kalimat yang makhrajnya sama ya. Oh, makhrajnya berbeda tapi sifatnya sama, gitu kan? Berbeda hurufnya lah. Intinya yang paling mudah adalah di antara dua huruf itu berbeda. Ya. Jadi berbeda hurufnya, yang pertama adalah huruf dal, yang kedua huruf ta. Itu adalah idgham mutajanisain. Misalkan wa in udtum, dal sukun atau dal mati bertemu dengan huruf ta. Nah, itu yang tadi seperti itu tadi yang
pada aslinya, pada intinya dal itu huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu hilang, ya, tidak masuk. Wa in udtum udna, wa in udtum, jadi udtum, bukan udtum. Ya, salah itu ya. Jadi langsung masuk ke huruf ta. Wa in udtum udna, wa in udtum jadi harus langsung masuk ke huruf ta, gitu kan. Nah, jadi dalnya hilang. Maksudnya dalnya itu qalqalahnya ya itu jelas dalnya hilang gitu. Terus selanjutnya sekarang dibalik. Tadi dal bertemu dengan huruf ta, sekarang huruf ta bertemu dengan huruf dal. Nah, huruf ta-nya jelas nggak kelihatan, masukkan huruf dal ya. Ujibu, ujibat, da, ujibat, da, gitu kan. Ujibud, ujibat, dakwa. Jadi ta-nya itu jelas hilang, itu lebih mudah. Langsung huruf da ya. Ujibat, dakwa, ujibat, dakwa, bat, da. Nah, jadi jangan bat, da, karena bedanya apa? Huruf ta ciri-cirinya adalah keluar desisnya sedikit. Ujibat, da. Nah, tapi tidak, karena masuk ke huruf dal. Ujibut, ujibat, dakwa, kan gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi itu perbedaannya. Jangan sampai membaca yang tadi ya. Wa in udatum, jadi wa in utum. Sekarang ujibat, ujibat, dakwa. Jadi ujibat, da. Jadi langsung ke huruf da. Gitu. Itu kebalikannya kan berarti seperti itu. Itu artinya begini, maksudnya bahwa idgham kamil itu menyempurnakan bacaan, ya, menyempurnakan bacaan karena ada yang tidak sempurna. Nah, jadi diantara meleburkan, menghilangkan lafadz ayat yang pertama langsung masuk ayat yang kedua, ya, jadi dianggap ayat yang pertama itu hilang, gitu kan. Itu beberapa contoh dari kelompok hukum bacaan idgham yang masuk ke kelompoknya idgham kamil. Nah, jadi idgham kamil adalah bacaan yang harus disempurnakan. Kamil itu kan sempurnakan, idgham itu kan memasukkan satu ayat dengan ayat yang lain dengan sempurna bacaannya. Jadi begitu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bacaan hukum idgham kamil. Karena memang bacaan hukum idgham itu apabila dikelompokkan menjadi satu, ya, itu adalah ada dua bagian. Yang pertama adalah hukum idgham kamil, yang kedua adalah idgham nakis. Ya. Mungkin minggu depan kita akan jelaskan tentang hukum idgham nakis, gitu. Pemirsa, para pendengar Radio Saka dimanapun berada, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang hukum bacaan idgham kamil. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, dan bisa untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like